saya ulang ya, temuan OCCRP, sesuatu yang secara tegas dibantah oleh OCCRP, nggak ada temuan OCCRP. OCCRP ini betul-betul sebuah lembaga yang kita hormati. Gitu. Saya kan dosen komunikasi ya, jadi kita tahu tuh nama itu, nama yang memang salah satu yang terkemuka di dunia ini. 75-83% itu puas dan percaya dan suka dengan kepemimpinan Pak Jokowi, maka yang ikut polling ini mewakili suara siapa? Yang 20. Ini suara siapa? Suara 16% atau suara siapa? Temuan OCCRP ini harus ditindaklanjuti oleh KPK di Indonesia. Ya, misalnya saja yang terbaru yang saya lihat adalah Pak Amin Rais. Ya, tentu aja Pak Amin Rais itu pembenci Jokowi dan karena itu barangkali dia mengatakan itu. Tapi betul-betul orang-orang ini dan orang-orang terkenal ya. Saya bisa sebut sejumlah nama ya, orang-orang terkemuka. Tapi antaranya kan ada Amin Rais, ada Rocky Gerung, segala macam. Itu sudah menyatakan bahwa temuan OCCRP ini luar biasa. Dan kita juga bersyukur akhirnya OCCRP mengeluarkan rilis ini. Menurut saya ini harus disampaikan kepada publik seluas-luasnya. Jokowi adalah presiden korup. Itu kayak jelek itu buat saya. Saya itu fansnya Pak Jokowi. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini kita akan sama-sama mendengarkan Seruput Kopi podcast antara Mas Sahal, Mas Ade dan juga Mas Andi Budiman. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja dengarkan video ini berkaitan diskusi mereka menanggapi OCCRP yang kemarin menyatakan bahwa Jokowi adalah pemimpin negara terkorup. Oke, dan mendapat klarifikasi juga ternyata. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini dia videonya. OCCRP, gitu kan? Rame tuh. Dan Organized Crime and Corruption Reporting Project. Nah, saya ngapalin tuh nggak bisa-bisa. Nggak, karena ini komunikasi ya. Iya, betul. Jadi intinya adalah bahwa keramaian itu terjadi dan Bang Ade kemarin bikin konten di Cokro TV, silakan melihat yang kontennya Mas Ade bagus. Saya rekomendasikan Anda tonton. Bantahan-bantahan yang seperti biasa lah, argumentatif lah. Nanti Bang Ade bisa jelaskan lagi lah. Nah, Bro Andi di dalam pernyataan resmi PSI bilang bahwa apa yang terjadi itu mengenai narasi tentang Jokowi itu adalah framing jahat dari barisan sakit hati gitu ya. Terus Bro Andi diserang di medsos. Ada yang goblok-goblokin apa gitu ya. Iya, ada yang pokoknya dan kebetulan Anda nggak baca, kebetulan orangnya sebetulnya kita kenal. Nah iya, dianggap ceboker apa macam-macam. Tapi yang menarik, nah ini saya kira kita perlu membahas ini. Ada klarifikasi dari OCCRP. Ya, betul. Klarifikasi barusan kita baca ya. Hari nanti ini bisa ya? ditampilkan. Atau pokoknya setelah inilah, setelah Bang Ade bikin konten itulah. Mungkin mereka nggak lihat gitu. Meralat. Intinya kira-kira bahwa mereka. Kira-kira OCCRP menyatakan bahwa OCCRP tidak menemukan bukti, tidak ada bukti Jokowi sebagai presiden terkorup. Ya. Itu satu. Alhamdulillah. Clear itu. Yang kedua, dia mengakui memang ada masukan dari kalangan civil society, kalangan aktivis dari Indonesia ya, jurnalis, untuk menominasikan Jokowi sebagai presiden terkorup. Dan itu memang diundang kan? Kan memang OCCRP mengundang siapapun, readers, jurnalis, publik lah ya, untuk mengirim tokoh yang dia anggap sebagai pemimpin terkorup gitu. Pemimpin korup lah gitu. Terus makanya muncul 5 finalis itu kan. 5 finalis presiden Kenya, terus presiden Jokowi itu kan sebenarnya hasil dari polling melalui kanal X ya kalau nggak salah ya. Dan melalui G-Form Google Form. Jadi siapapun bisa ikut gitu dan bisa berkali-kali gitu. Terus kemudian pemenangnya ternyata bukan dari 5 itu gitu loh. Jadi sebenarnya OCCRP ini punya juri, dewan juri yang mereka itu memutuskan sendiri gitu loh. Ya kita tahu Bashar Assad gitu. Jadi sebenarnya ngapain juga dibikin ranking gitu ya. Tapi oke lah, ini klarifikasi ini menurut saya penting untuk kita bahas, kita bicarakan. Gimana, Bang Ade dulu deh. Ya, pertama-tama ini buat penonton ya, diulang nih apa yang dikatakan oleh Mas Sahal tadi. OCCRP sendiri sekarang udah menyatakan, bukan. Pak Jokowi itu kami sebagai OCCRP yang adalah sebuah organisasi jurnalisme investigatif yang disebut terbesar di dunia, mungkin salah satu yang terbesar di dunia,
Artinya mereka punya investigasi ya, dan mereka menyatakan mereka nggak punya bukti. Ya, bukan kami yang bilang bahwa Jokowi itu adalah seorang pemimpin yang korup, kata dia ya, kata mereka. Ini tolong digarisbawahi karena sekarang ini sudah ngaco nih orang-orang bicara, dan orang-orang yang ngaco bicara menuduh bahwa menurut OCCRP Jokowi adalah seorang presiden korup itu, yang ngomong begitu itu bukan lagi netizen kaleng-kaleng. Ada banyak sekali tokoh terkemuka yang menganggap bahwa temuan OCCRP, saya ulang ya, temuan OCCRP, sesuatu yang secara tegas dibantah oleh OCCRP, nggak ada temuan OCCRP. Temuan OCCRP ini harus ditindaklanjuti oleh KPK di Indonesia. Ya, misalnya saja yang terbaru yang saya lihat adalah Pak Amin Rais, ya. Tentu aja Pak Amin Rais itu pembenci Jokowi, dan karena itu barangkali dia mengatakan itu. Tapi betul-betul orang-orang ini, dan ini orang-orang terkenal ya, saya bisa sebut sejumlah nama ya, orang-orang terkemuka. Tapi antaranya kan ada Amin Rais, ada Rocky Gerung, dan segala macam. Itu sudah menyatakan bahwa temuan OCCRP ini luar biasa, ya. Nah, luar biasa di mana? Saya ketika mendengar pertama kali tanggal 31 Desember itu, bayangin ini menjelang tahun baru, kita lagi santai, mendengar berita bahwa menurut OCCRP, Jokowi adalah presiden korup. Itu kayak jelek gitu buat saya. Saya itu fansnya Pak Jokowi. Ya, orang mau bilang apapun, saya loyal sama dia ya. Kenapa? Karena saya percaya dia bersih. Mungkin dia bukan pemimpin yang sempurna di Indonesia. Walaupun saya menganggap dia adalah presiden terbaik Indonesia saat ini, sampai saat ini. Tapi bahwa Pak Jokowi itu ternyata korup, buat saya itu menyakitkan. Tuduhan itu ya maksudnya. Tapi kan kalimatnya ketika itu bukan lagi tuduhan. Kalimatnya adalah OCCRP menyatakan Jokowi adalah presiden yang korup. Bukan terkorup, karena yang terkorupnya adalah Assad ya. Tapi dia masuk dalam jajaran finalis nomor 2. Nomor 2 lagi. Setelah Kenya ya. Tapi kan waktu itu belum muncul, kita belum baca itunya. Saya baru dengar beritanya antara dari CNN kan. Waktu itu kan dengan segera ada CNN, ada Kompas, ada Tempo, ada Tribun segala macam. Buat saya itu masa sih presiden yang gue udah cintai, gue bela mati-matian dari 2012 di Jakarta, ya kan? 2014 Indonesia, 2019 Indonesia, berantem kita itu di lapangan. Ya, dan orang menghina saya sebagai buzzer, orang yang dibayar segala macam. Ceboker. Istilah baru ya. Istilah baru ya. Cebokin rezim. Maksud saya gini. Yes, kalau saya dibayar sih enak saya ngedengar itu kan. Ini dibayar kan juga enggak. Dituduh mendukung karena dibayar. Jadi udah satu keluarga saya kan kena nih. Kalau ternyata orang bilang, Jokowi ternyata korup. Dan yang menemukan lembaga internasional. Anda bayangkan gimana perasaan saya kan waktu itu. Karena itu, tapi untungnya karena saya orang komunikasi, artinya orang ilmu sosial, kewajiban saya adalah cek. Karena kan gini, kalau yang ngomong adalah, taruhlah dia sebut sebuah organisasi Indonesia, organisasi apalah gitu ya, whatever gitu ya, dibilang mereka menemukan bahwa Rocky Gerung bikin survei dan ternyata si Jokowi korup. Kita bisa ketawa kan, ya itu kan dia nggak punya pengetahuan kan. Tapi kalau OCCRP ini betul-betul sebuah lembaga yang kita hormati. Gitu. Saya kan dosen komunikasi ya, jadi kita tahu tuh nama itu, nama yang memang salah satu yang terkemuka di dunia ini. Kalau sampai mereka yang bikin kesimpulan itu, ini sama aja dengan kalau Freedom House yang bilang gitu kan. Tiba-tiba Freedom House bilang, itu kan buat kita, gitu kan. Nah, jadi saya carilah informasinya. Cara termudah untuk mencari informasinya adalah ke website. Saya buka dari pertama kali klik nggak ada, kedua klik nggak ada, nama Jokowi disebut pun nggak ada gitu ya. Ketemunya di sebuah kolom kecil gitu loh. Di kali kesekian ada sebuah kolom kecil. Disitulah saya temukan bahwa Jokowi itu bukanlah nama yang menurut penelitiannya si OCCRP adalah korup, tidak korup.
Mereka bilang kita mengundang para publik, readers. Aku sih sebenarnya sarankan Pak Jokowi karena beliau sekarang sudah bukan presiden ya, dan beliau sempat merespon. Nampaknya lebih bagus beliau laporkan aja. Menurut kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar ya. Ya, karena ini sudah, apalagi beliau sudah merespon ya kemarin. Beliau respon bahwa buktikan mana korupsinya di mana, apa, kan gitu. Itu beliau klarifikasi, artinya sudah saatnya Pak Jokowi ketika sudah di framing jahat seperti ini, dituduh seperti ini, beliau melapor aja gitu, melapor kepada mereka-mereka yang sampai dengan saat ini sudah melakukan framing busuk terhadap Pak Jokowi. Nah, selama ini kan memang tidak bisa dilaporkan para penyinyir dan juga para penghina Pak Jokowi karena delik aduan terhadap peristiwa hukum yang berkaitan dengan pencemaran nama baik itu lebih kepada siapa yang langsung dirugikan. Nah, kalau Pak Jokowi merasa langsung dirugikan, kenapa nggak langsung melapor saja gitu. Oke guys, kita masih lanjut ini diskusinya Ade Armando karena kita juga masih akan dengarkan Andi Budiman punya perspektif. Ini bagus menurut saya. Jurnalis, para expert untuk mengirimkan nama yang mereka anggap paling korup di negaranya masing-masing. Ya, ini adalah daftar dari, memang dia menggunakan istilahnya itu hal finalis. Udah kayak perlombaan kan. Finalisnya ada 5 yang tadi Anda bilang. Di situ ada Jokowi. Nah, yang menarik di finalis itu Bang, nomor 5 itu bisnismen malah. Iya. Malah India. ada nih. Jadi aneh gitu. Iya. Oke lah terus. Tapi ya buat saya mau India mau India, Bangladesh, Kenya, Indonesia. Nggak, maksud saya bukan presiden gitu loh. Bukan tapi presiden. Bisnismen. Ya, Gitu. memang leaders kan. Oke, ya. Untuk menentukan apa sih person of the year-nya gitu ya. Iya. Jadi saya merasa bahwa oh gitu. Karena itulah saya mulai bikin semacam apa sih ke sejumlah temen, jangan kaget ya kalau ini dibilang begini, ini sebenarnya salah bla bla bla. Tapi yang saya nggak sangka Andi adalah itu kayak meledak sampai hari ini. Iya, masih. Ya, bahkan ada pernyataan tegas dari ketua umumnya Partai Umat kan, bikin video khusus. Dan yang ngebela Jokowi itu satu-satunya partai itu adalah Andi Budiman. Iya, betul. Pas saya baca, alhamdulillah masih ada orang waras. Kalau yang lain itu kan ya biar gimana pun ya orang-orang pemerintah. Sakit hati. Apa? Orang-orang sakit hati. Oh, yang menyerangnya, iya. Betul. Iya. Dan Anda menyebut itu kan. Tapi kira-kira gitu pengantarnya. Saya bilang bahwa kenapa saya bikin video itu karena gila ya. Bayangin ini civil society yang isinya adalah bukan orang-orang biasa-biasa aja, bukan para petani atau di event students gitu. Enggak, ini orang-orang terkenal, terkemuka yang kita sebut langsung melahap begitu saja informasi dari media mengenai bahwa kesannya OCCRP lah yang menobatkan Jokowi sebagai presiden terkorup. Betul. Gitu ya. Dan satu hal lagi, media massanya juga begitu. Iya. Betul, ini betul. serem kan? Betul. Media massanya juga begitu. Lo nggak baca ya, lo nggak riset gitu ya? Ya, itu jadi pertanyaan saya ngecek di webnya lah gitu. Iya. Jadi itu. Jadi ada kemungkinan satu emang bodoh aja. Ya, malas. Kedua malas. Bodoh, malas kan dua hal ya. Ini malas buka gitu nyarinya. Kan kalau saya saking passion banget dong, saya harus tahu dong apakah presiden saya ini adalah presiden yang korup atau bukan. Dan juga ini kan pengertian korupsi menurut OCCRP ya. Itu kan pertama violate human rights. Gitu. Luas kalau banget. itu tingkat internasional harusnya Benjamin Netanyahu dong. Atau Putin. Putin. Nggak, Putin udah pernah. Ya, sudah pernah ya. Violate human rights, terus apalagi pokoknya plunder mismanagement lah segala macam-macam. Nah, terus juga ada poin masa depan bagi negara tersebut gara-gara memanipulasi pemilu dan lain-lain. Dan yang masa itu menyebabkan masa depan negara itu adalah violent kekerasan ya. Iya, violent chaos ya. Dan bloody revolution. Jadi lah Indonesia jauh banget. Jauh banget. Apa bloody revolution gitu. Jauh Jadi banget. dari situ aja
itu nggak memenuhi kategori mengenai definisi korupsi menurut OCCRP. Gitu. Jadi itu banyak lubang yang tidak. Tapi ada satu hal, tadi belum selesai itu. Siapa nih yang jadi orang yang menulis, menyatakan, menyebarkan ini? Satu adalah bodoh. Oh iya. Kan bisa aja nggak bisa bahasa Inggris, Betul. Cuma ada nama Jokowi. Nomor 2, malas. 3, jahat. Tahu, dia baca, dia udah ngerti. Tapi menyebarkan framing jahat tentang Jokowi gitu. Makanya kalau itu buat saya sih harus kita suarakan. Ya, betul. Apalagi ini sudah ada istilahnya tuh betul-betul pembelaan dalam bentuk klarifikasi dari posisi RP itu sendiri, Bang. Jadi itu menurut saya bodoh, menunjukkan malas, jahat. Wakul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakanlah sudah datang kebenaran dan runtuhlah kebatilan. Itu kalau ini kan pakai kalau bahasa khotbah, kalau bahasa preman eat shit. Oke. Bung Andi, Bro Andi Budiman. Ini kan saya baca berita ya dan ada di medsos juga di X di akun Twitternya. Sorry, saya mau potong sedikit. Silakan Bang Andi. Nggak perlu dipotong. Kan karena Anda bilang hari Jumat, saya itu saking religiusnya itu ketika saya memperoleh informasi ini akhirnya, saya belum tahu nih soal OCCRP, saya udah bantah. Itu saya berterima kasih pada Allah. Jadi habis sholat tuh saya bilang makasih. Karena atas penyelidikan, lega banget ya Bang, penyelidikannya Bang Ade tadi. Saya dibukakan dibukakan jalannya. Dan ada siapa Bu Nasdem itu? Bu Irma. Bu Irma memang emosional, tapi saya juga orang yang percaya sama dia. Jadi ketika dia ngomong, Irma Chaniago ngomong gitu, ya kan yang pikirannya sehat. Itu akan seperti Irma, akan seperti Andi gitu loh. Sorry, saya mau bilang alhamdulillah itu saya ucapkan sesudah sholat. Ditambah dengan klarifikasi berita tentang klarifikasi. Nah, kalau pagi ini OCCRP, saya kan baru tahu dari Anda. Lebih lengkap lagi. Lebih lengkap. Oke, Bung Andi, ini kan jadi menurut Bung Andi, Bro Andi sebagai wakil ketua PSI menyatakan publikasi OCCRP soal Jokowi adalah suara BSH, Barisan Sakit Hati. Nah ini kan berarti memang kan tadi kita bicarakan bahwa daftar finalis itu kan muncul dari suara-suara yang memang diundang oleh OCCRP readers, jurnalis siapa polling lah gitu ya untuk mengirimkan. Gitu. Jadi penominasian itu dari publik. Gitu. Nah itu adalah menurut Bro Andi Barisan Suara Sakit Hati. Bisa dijelaskan nggak? Dan juga tadi soal klarifikasi dari OCCRP itu. Tanggapan Anda gimana? Pertama, kita apresiasi ya klarifikasi dari OCCRP ya. Kalimat pertama dari rilis mereka itu adalah kami tidak punya bukti bahwa Jokowi melakukan tindakan korupsi. Itu adalah satu pernyataan yang clear dan itu harusnya disadari oleh masyarakat atau orang yang sudah salah membaca situasi atau orang-orang yang memang ingin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik. Karena itu saya melihat, setuju dengan Bang Ade, ini kombinasi dua hal Bang Ade. Membaca, mempelajari sesuatu itu memang sesuatu yang biasanya malas dilakukan oleh orang. Apalagi kalau hatinya sudah diisi benci, diisi kebencian. Saya rasa ini memang residu dari hasil Pilpres kemarin yang mungkin membuat kelompok-kelompok politik kecewa karena merasa bahwa kandidat mereka tidak didukung oleh Jokowi dan akhirnya kalah dan kemudian memobilisir suara-suara atau kelompok memobilisir para pendukungnya untuk ikut polling sehingga itulah yang saya sebut sebagai barisan sakit hati karena kita tahu di era media sosial seperti sekarang dorongan untuk orang berpartisipasi aktif di dalam polling seperti ini kalau biasanya ada tuntutan entah itu dia marah, kecewa, atau dia betul-betul mencintai. Jadi biasanya. Nah ini agak aneh juga kalau kita lihat. Kalau misalnya diklaim bahwa itu adalah suara representasi suara masyarakat Indonesia, publik Indonesia. Karena pada kenyataannya Pak Jokowi itu approval ratingnya masih di atas 75%. Jadi pertanyaannya kalau masyarakat Indonesia 75-83% itu puas dan percaya dan suka dengan kepemimpinan Pak Jokowi, maka yang ikut polling ini mewakili suara siapa? Yang 20. Ini suara siapa? Suara 16% atau suara siapa?
Itu patut kita pertanyakan. Iya. Kemudian hal lain yang memang harus kita perhatikan juga adalah bahwa ini ada kelemahan metodologi dan itu diakui oleh OCC RP ya. Iya. Bahwa mereka mengakui di dalam rilis terbaru, poin kedua bahwa kami menyadari bahwa nominasi atau penghargaan ini sering disalahgunakan untuk kepentingan politik. Dan itu tepat yang terjadi saat ini. Iya. Orang-orang yang tidak suka dengan Jokowi, orang-orang yang dendam dengan Pak Jokowi, orang-orang lawan politik Pak Jokowi itu menggunakan momen ini, ajang penghargaan ini untuk menyerang Pak Jokowi. Dan kita juga bersyukur akhirnya OCC RP mengeluarkan rilis ini. Menurut saya ini harus disampaikan kepada publik seluas-luasnya, terutama kepada mereka yang tidak membaca, yang tidak tahu informasi, yang malas untuk melakukan riset, termasuk juga kawan-kawan media, Bang Ade. Ini sangat mengecewakan. Bagaimana yang kita tahu, karena saya juga background-nya adalah wartawan. Biasanya sebelum menulis itu kita melakukan riset. Melakukan riset, kemudian menjelaskan seluas-luasnya kepada masyarakat. Tugas media kan itu kan, memenuhi hak masyarakat untuk tahu dengan memberikan informasi selengkap-lengkapnya sehingga masyarakat itu punya informasi yang cukup untuk memahami satu masalah atau mengambil keputusan terkait dengan masalah tadi. Nah, ini tidak terjadi. Jadi di satu sisi ada mobilisasi kebencian dari kelompok-kelompok lawan politik. Yang kedua, media yang seharusnya menjadi penjaga rasionalitas publik, tidak memberikan penjelasan yang cukup memadai dan larut di dalam gelombang atau genderang kebencian yang atau jangan-jangan memang medianya benci, Bang, Jokowi. Nah, ini sesuatu yang benci mungkin Jokowi. Saya pikir ini jadi pelajaran yang sangat penting bagi Indonesia untuk dalam aspek kedewasaan kita dalam berpolitik, dalam berdemokrasi gitu loh. Jadi hal lain yang juga menurut saya juga harus kita cermati, kalau misalnya ini memang dilakukan oleh kelompok lawan politik yang mungkin kecewa dengan hasil Pilpres kemarin, mungkin juga ini kita patut bertanya, kelompok-kelompok yang selama ini membranding diri, mengaku dirinya sebagai nasionalis, tapi memanfaatkan peristiwa internasional seperti ini untuk mempermalukan Indonesia. Ini juga jadi catatan penting juga. Kalau misalnya ini memang betul terjadi gitu ya, ini sangat mengecewakan. Jadi karena bagaimana mungkin Indonesia dipermalukan dengan cara-cara murahan seperti ini? Menurut saya ini cara yang sangat murahan, kampanye murahan yang mempermalukan Indonesia. Tidak ada dasarnya, tidak ada faktanya, tidak ada datanya. Kalau misalnya seperti disebutkan menurut kriteria OCC RP tadi, apakah Pak Jokowi korupsi? Tidak ada kasusnya. Apakah melanggar HAM? Tidak ada kasusnya. Apakah membahayakan? Tidak ada presidennya. Bahkan semua publik puas dengan Pak Jokowi, orang optimis dengan masa depan Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Kalau dibilang pemilunya membuat pemilu tidak demokratis, tidak ada datanya. Pemilu kita berlangsung secara demokratis, secara dibilang aman dan demokratis. Jadi tidak ada dasar sama sekali. Jadi sekali lagi masyarakat harus adil. Kita harus adil dalam melihat sesuatu. Sebenarnya kita hanya menginginkan itu. Kenapa kita menyampaikan pernyataan itu adalah kita ingin masyarakat proporsional. Jangan mau diadu domba, jangan mau dimobilisasi, jangan mau dimobilisir oleh kelompok pembenci, barisan sakit hati, yang memang nggak habis-habis urusannya, sakit hatinya. Nah, saya ingin komentar sedikit dan nanya sama Anda nih, atau minta komentar Anda nih ya. Jadi kan gini, pertama premisnya adalah OCC RP tidak sedang ingin mengatakan bahwa Jokowi itu korup. Ya. Dia bikin barangkali kesalahan yang blundernya adalah bikin finalis itu. Itu ya. Tapi dia tidak pernah ada satupun kalimat. Jadi even before si penjelasan rilis yang terbaru dari OCC RP ini, tidak pernah ada satupun kalimat dari OCC RP yang menuduh bahwa Jokowi itu adalah salah seorang pemimpin korup. Betul. Saya berprasangka baik. Jadi OCC RP tidak berniat untuk menjatuhkan nama Jokowi. Termasuk semangat saya bilang, saya tidak terlalu nyaman ketika sejumlah teman Jokowi itu menyerang OCC RP sebagai agen apalah. Target serangan yang keliru. Target serangan yang keliru. Because bukan OCC RP. Bahwa mereka misuse. OCC RP itu disalahgunakan. Itu yang dikatakan. Jadi ada OCC RP bikin pernyataan begitu, terus ada nama Jokowi di situ sebagai finalis kecil gitu di box kecil, terus
diamplifikasi, disebut seakan-akan itu adalah temuannya OCCRP. Iya, betul. Dan OCCRP menyadari itu, Betul. makanya di klarifikasinya dia sebut kita menyadari ada misuse terhadap ini. Pertanyaan saya satu hal, kenapa ya? Kenapa ternyata kemudian ada semacam sikap kolektif? Kita mulai dari media dulu nih, karena yang menyampaikan kepada publik media kan. Media massa kan biar gimana pun kita nggak mungkin mengatakan media massa di Indonesia itu anti Jokowi, enggak. Ya, ada sih yang anti gitu ya. Tapi kan mayoritas enggak lah. Mayoritas kan cukup adil, fair gitu kan. Kok bisa ketipu? Kan ada loncatan ya. OCCRP mengeluarkan laporannya di website dia. Oke. Kemudian diberitakan oleh media massa di Indonesia. Kenapa hampir semua? Saya nggak tahu. Barangkali ada yang benar. Saya nggak tahu. Kayaknya sih nggak ada. Tapi semua media besar yang memberitakan itu seragam, kurang lebih seragam, kurang lebih ya. Ada yang kalimatnya itu OCCRP menyatakan Jokowi sebagai presiden korup. Ada yang bilang masuk dalam daftar finalis, ya, bla 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 bla. Tapi kurang lebih sama, dan kurang lebih semua mereka itu kayaknya tuh kesannya kayak mengambil dari satu sumber ini itu rilis yang atau saya apa mau bilang. gitu ya. Mungkin is it mungkin orchestrated. begitu? Jadi orchestrated gitu kesannya. Jadi wartawannya udah males. Ini ada bahan mentah bahasa Indonesia lagi ya. Bahasa Indonesia. Tinggal di copy paste. Gitu. Karena kalau dia masuk dulu, nih gini, saya kan juga pernah jadi wartawan kan, di sama nih kita. Dan kebetulan saya belajar jurnalistik. Kan kewajiban kita tuh, kalau lu punya data, lu ada sebuah informasi baru, try to verify this. Ngeceknya kemana? Disiplin verifikasi. Itu kayak di tingkat 1 kita jadi belajar jurnalistik, itu jangan pernah lu nulis tanpa lu verifikasi dulu. Iya, betul. Ya. Dan ini gampang ceritanya. Masuk ke website, cari, memang saya bilang tadi, yang nggak langsung dapat, tapi memang harus nyari dan pasti ketemu. Pasti ketemu. Nggak mungkin nggak ketemu kalau masuk ke website itu. Tapi kenapa sih? Ada juga yang masuk ke website dan membatasi diri pada itu, Bang, finalis itu. Jadi hal-hal seakan-akan pengumumannya OCCRP bahwa pemenangnya adalah yang diputuskan mereka sebagai orang yang man of the year terkorup adalah Bashar Assad itu yang tidak ada. Yang tidak ada di finalis. Tidak ada di finalis Bashar al-Assad. Malah yang menang malah nggak ada. Enggak justru itu. Ini saya mengembangkan saya jadi wartawan nih. OCCRP berat enggak. Depannya kan cuman Bashar, nggak Assad, bla 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 ya. Ini terus klik lagi ke dalam, klik lagi gitu. Baru ketemu terus kolom finalis itu. Kalau saya tuh pada klik ketiga barulah ada di halaman besar itu di pojok kanan gitu ya. Mr. Dab selection Korean spicy chicken. Sedapnya Korea banget. Nah, ini yang menurut saya Bang, merespon Bang Ade. Kalau misalnya media bersikap adil, netral atau objektif, seharusnya klarifikasi OCCRP ini ditulis sama banyaknya dengan tulisan mereka atau sama porsinya dengan tulisan mereka sebelumnya yang misleading tadi. Harusnya maksudnya begitu. Gimana? Ini klarifikasi yang terbaru OCCRP. Kita harusnya ditulis dengan cara yang sama dengan baik secara kuantitas maupun kualitas. Dari kolom, dari kita infografis. Media yang kemarin memberitakan itu juga memberitakan soal klarifikasi OCCRP. Judulnya OCCRP bantah atau ternyata kami salah. Sama porsinya itu. Medianya harus menyatakan bahwa mereka salah. Itu cara paling adil menurut saya. Kalau misalnya media massa memang fair. Kalau memang itu tidak dilakukan, maka kita patut menduga jangan-jangan apa yang dikatakan Bang Ade bisa jadi benar. Ada soal orkestrasi, ada soal kemalasan untuk melakukan verifikasi. Bahkan mungkin ketidaknetralan. Ada keinginan untuk bersikap sensasional dengan menebarkan berita-berita sensasi untuk mengejar pembaca atau viewer di online. Dan berita sensasional belakangan ini kan atau bulan-bulan terakhir ini kan menyerang Jokowi. Pokoknya yang menyerang Jokowi itu pasti banyak pembacanya. Betul. Jadi ada 3 kemungkinan itu Bang Ade. Jadi kalau misalnya media tidak memberikan porsi yang sama dengan ketika mereka menyerang atau menuliskan berita ini dengan cara yang salah tadi, artinya
kita patut menduga juga ada pertanyaan juga terkait dengan 3 tuduhan tadi. Jadi ini adalah satu hal yang sangat serius menurut saya, Bang. Tapi satu hal, saya mau bilang ini supaya orang juga jangan sampai salah tangkap tentang apa yang kita katakan di sini. Saya paling tidak, mungkin saya rasa Anda juga tidak sedang menuduh bahwa media-media Indonesia itu dengan sengaja, dengan sengaja sama-sama kompakan menghancurkan Jokowi, menyerang Jokowi. Saya nggak percaya itu. Itu yang saya bilang. Kan medianya sendiri bukan media yang anti Jokowi, Wartawan-wartawannya, taruhlah Anda bilang, tapi kan ini lebih sensasional dong kalau mengatakan bahwa Jokowi itu dituduh masuk gitu ya. Ya tapi kan harus ada sumbernya. Yang pertama kali bilang bahwa Jokowi itu adalah seorang presiden korup. Siap, kok seragam semua menyatakan hal yang sama, padahal dia adanya di dalam. Jadi harus ada upaya lebih untuk mencari informasi itu. Kalau saya jadi wartawan nih, bahkan saya nggak tahu apakah wartawan sekarang masih serajin ini ya. Saya baca nih, Jokowi salah seorang calon. Saya harus pengen tahu dong, kenapa ya dia disebut sebagai salah seorang presiden korup, calon presiden korup. Kan cari dong informasinya. Dan itu pasti nggak ada. Lo ubek-ubek tuh websitenya si OCCRP, nggak ada sama sekali. Anda kan harus nulis itu. Kalau saya jadi wartawan, memang belum ada penjelasan nih dari OCCRP. Kenapa dia masuk di dalam daftar tersebut? Kalau lomba apapun itu kan memang harus, kalau pemenang itu harus terbukti bisa menang. Misalnya lomba nyanyi harus bisa nyanyi, lomba nari harus bisa nari. Ini kalau disebut lomba paling korup harus ada buktinya. Harus ada buktinya korupsi. Ini nggak secara ada metodologis juga bermasalah memang. Dan itu sebenarnya kan, tapi kan memang ada pernyataan dari OCCRP yang Bang Ade bilang bahwa mereka mengundang publik untuk mengirimkan nominasinya, ikut menominate, mengirimkan calonnya. Makanya ini yang saya mau bilang bahwa kalau dia cukup fair, adil, pintar, dia baca bagian itu. Seperti saya baca. Oh, ini ternyata dari publik, bukan umumkan. Suara OCCRP. Dan OCCRP kan menyatakan tuh di tweetnya di postingnya di X, dia bilang bahwa nominations are not votes. Ini bukan vote. Jadi ini hanya masukan kepada para juri. Maksudnya bukan voting ya? Iya, bukan. Ini bukan voting nih. Jadi Dewan Juri itu punya caranya sendiri gitu. Dan muncullah Bashar Assad itu ya. Memang tapi pertanyaannya ke OCCRP, terus ngapain kalian ranking gitu loh? Ya itu satu kelemahannya OCCRP. Kelemahan secara metodologis. Tapi mereka mengakui. Saya ceritanya prasangka baik nih. Nih saya kan orangnya berprasangka baik. OCCRP kan udah ngundang. Ternyata tahun ini, misalnya nih imajinasi saya, tahun ini banyak banget yang ngirim. Bayangin yang Kenya itu, Presiden Kenya 40.000 orang Kenya ngirim. Indonesia berapa? Jokowi. Di bawah itu. Nah itu yang menarik juga ya. Yang menarik juga kan asumsinya undangan dari OCCRP, undangan terbuka dari OCCRP agar silakan mengirimkan nominasi gitu kan. Itu kan disambut dengan semangat oleh para lawan politik para orang yang anti Jokowi lah gitu kan, di Indonesia. Kok jumlahnya kalah dengan Kenya yang cuma 40.000 gitu. Jadi barisan sakit hati itu menurut saya kurang kerja keras. Harus dievaluasi tuh. Harus dievaluasi itu. Oke guys, Anda bisa menyimpulkan sendiri ya diskusi mereka di kesempatan podcast kali ini luar biasa. Intinya kalau kita mau simpulkan, ada 3 hal yang menurut Ade Armando bahwa kenapa kemudian terjadi framing jahat. Pertama adalah soal kebodohan. Tentu orang-orang yang tidak membaca dengan baik atau memang tidak punya pengetahuan yang baik akhirnya menjadikan informasi dari OCCRP ini seolah-olah ini benar adanya bahwa yang namanya Pak Jokowi adalah pemimpin negara yang terkorup. Yang kedua adalah soal kemalasan. Malasnya orang-orang untuk membaca lebih jauh apa maksud kandung dari yang namanya OCCRP mengumumkan finalis, di mana finalis itu bukan berdasarkan vote, malahan itu hanya masukan-masukan yang di-share oleh publik. Hanya memang menurut Andi Budiman ada kesalahan metodologis ketika kemudian orang yang sebenarnya tidak melakukan A tapi didominasikan, itu juga ketika dipublikasi itu repot, itu metodologi yang bermasalah. Nah yang ketiga menurutnya Mas Ade Armando adalah ini adalah kejahatan.
Kan gitu. Jadi memang memanfaatkan ya, memang tahu dia bahwa ini OCCRP tidak bermaksud mau bilang Jokowi itu adalah korup, tapi mereka memanfaatkan berita ini kemudian memframing jahat kepada publik yang ada di Indonesia yang secara terorganisir ya, yang secara terorganisir untuk kemudian rame-rame membenci kepada Pak Jokowi. Oke guys, apapun pikiran Anda silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill, Offside.